Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau tes ride jalan tol baru di Jawa Barat, yaitu Tol Cisumdawu alias Tol Cileunyi Sumedang Dawuan. Jalan tol Cisumdawu ini adalah sebuah jalan tol sepanjang 62,6 km bagian dari jalan tol Trans Jawa yang berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Jalan tol ini menghubungkan dua kota besar di Jawa Barat, yaitu Bandung dan Cirebon. Tol ini nantinya akan tersambung dengan jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut dengan tol Cipali. Jika sudah tersambung, maka jarak tempuh Bandung-Cirebon itu tidak akan lebih dari 60 menit katanya. Kita buktikan saja nanti apakah benar atau lebih dari 60 menit. Oke, tol Cisumdawu ini terbagi menjadi 6 seksi. Seksi 1, Cileunyi Pemulihan. Seksi 2, Pemulihan Sumedang. Seksi 3, Sumedang Cimalaka. Seksi 4, Cimalaka Legok. Seksi 5, Legok Ujung Jaya. Dan seksi 6, Ujung Jaya Dawuan. Dan yang sekarang akan saya tes ride adalah ruas tol Cisumdawu seksi 1, yaitu Cileunyi Pemulihan dengan jarak sekitar 11,45 km. Tol Cisumdawu seksi 1 ini diresmikan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 dan akan digratiskan selama 2 pekan. Jadi, pada saat video ini dibuat, tarifnya masih gratis. Menurut informasi, nantinya tol Cisumdawu seksi 1 ini akan dikenakan tarif Rp1.000 per kilometer. Katanya, karena jarak Cileunyi Pemulihan sekitar 11 km, berarti tarifnya adalah Rp11.000 dari Pemulihan sampai Cileunyi. Tol Cisumdawu seksi 1 ini juga terbagi menjadi dua, yaitu Cileunyi Jatinangor dan Cileunyi Pemulihan. Nah, kali ini saya akan mulai dari Pemulihan sampai ke Cileunyi. Jadi bukan dari Cileunyi sampai Pemulihan ya. Oke, sebelum kita mulai test ride ini, saya himbau kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa di like serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Selamat menonton. Sekarang kita sudah sampai di Bundaran Binokasi atau disebut juga Tugu Mahkota Binokasi. Dulunya di sini tidak ada bundaran, hanya perempatan saja. Dan di samping kirinya ada Polres Sumedang. Tapi sekarang Polres Sumedang sudah dipindahkan ke Jalan Prabu Gajah Agung atau disebut biasanya orang Sumedang Bypass ya. Dan bekasnya sekarang dialihfungsikan menjadi Polsek Sumedang Selatan. Nah, Bundaran Binokasi ini sangat istimewa karena di bagian puncaknya dipasang replika lambang kerajaan Pajajaran, yaitu Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake seberat 400 kg berhiaskan batu giok. Sumedang merupakan kawasan perlintasan antar kota yang menghubungkan Bandung dan Cirebon. Dalam setiap harinya, kota kecil penghasil tahu ini dilintasi berbagai jenis alat transportasi, dari sepeda motor, mobil kecil maksudnya, kemudian mobil besar sampai kendaraan-kendaraan berton besar. Ya, mobil besar, tronton kayak itu. Kalau saya masih bisa nyebutnya odong-odong. Kenapa saya sebut odong-odong? Karena jalannya lambat banget. Nah, jadi tidak heran ya kalau di jalur Sumedang ini selalu terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang. Kota leutik campernik najan leutik tapi resik ngaliwat cadas Pangeran Kota Sumedang.
Saya gak tahu sih. Itu lagu Doel Sumbang katanya. Kalau teman-teman yang hafal silakan komen ya. Jadi menurut sejarah, Jalan Cadas Pangeran ini dibangun pada tahun 1808 oleh pemerintah kolonial Belanda bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Itu artinya Jalan Cadas Pangeran ini sudah berusia sekitar 214 tahun. Jalan ini merupakan proyek ambisius Daendels pada masa penjajahan Belanda yang menghubungkan Pulau Jawa dari Anyer di ujung itu sampai ke Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. Nah, ketika menemui hambatan karena akses jalan yang akan dibukanya terhalang oleh gunung yang materialnya merupakan batuan cadas yang sangat keras, yaitu di Sumedang, untuk mempercepat pembangunannya, Gubernur Daendels ini membangun jembatan gantung di wilayah batuan cadas ini dengan melibatkan ribuan pekerja yang mayoritas merupakan warga Sumedang dan sekitarnya seperti Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Pada prosesnya, para pekerja ini dipekerjakan secara paksa atau disebut rodi ya kalau dalam sejarah. Maka ribuan pekerja ini banyak yang tewas karena kelaparan dan penyakit malaria. Bukti adanya korban ribuan pekerja ini bisa dibuktikan dengan keberadaan kuburan massal yang terletak di atas jembatan Cadas Pangeran. Pada saat mendengar rakyat Sumedang banyak yang menjadi korban kerja paksa atau kerja rodi, Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata 11 marah besar ya dengan sistem kerja paksa ini, dan kemudian beliau mendatangi lokasi pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Nah, di sana beliau bertemu dengan Daendels, dan pada saat pertemuan ini terjadi momen heroik yang mana sampai saat ini diabadikan menjadi sebuah monumen yang mungkin kalau teman-teman lewat dari arah Bandung ke Sumedang itu ada monumennya di sekitaran pintu masuk Cadas Pangeran. Momen heroik itu terjadi ketika Daendels mendatangi Pangeran Kornel dengan mengajak Pangeran Kornel untuk berjabat tangan. Namun pada saat Gubernur Daendels mengajak berjabatan tangan, Pangeran Kornel malah menerima jabatan tangan Daendels dengan tangan kiri. Biasanya kan jabatan tangan kanan. Nah, Pangeran Kornel membalasnya dengan jabatan tangan kiri. Sementara tangan kanan Pangeran Kornel hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan. Nah, ini yang membuat bangga karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun di hadapannya pada saat itu adalah jenderal Belanda yang dikenal sangat bengis. Jika kita sudah sampai di kawasan Jalan Simpang Pemulihan, itu artinya kita sudah dekat dengan pintu tol Pemulihan. Ke kiri di Simpang Pemulihan itu adalah ke arah Nagreg Garut. Jadi ini biasanya adalah jalan pintas menuju Nagreg melalui Jalan Parakan Muncang, Cimanggung. Ingat Nagreg, ingat macet, ya ingat Nagreg. Jalur ini biasanya dijadikan jalan alternatif ketika di kawasan Cileunyi atau tepatnya itu KHT terjadi banjir. Jadi bagi para pengendara dari arah Bandung yang menuju Nagreg Garut atau Tasik biasanya dialihkan ke Jatinangor, Tanjung Sari, Simpang Pemulihan, Parakan Muncang, Cimanggung. Menurut sejarah, dahulu Parakan Muncang ini adalah sebuah kabupaten dan ibu kotanya adalah Tanjung Sari. Sampai akhirnya sekitar tahun 1811, Kabupaten Parakan Muncang dibubarkan dan digabung dengan Kabupaten Sumedang. Sekarang kita sudah sampai di pertigaan menuju pintu tol Pemulihan. Jika lurus, itu adalah jalan nasional ke arah Cileunyi via Tanjung Sari. Biasanya cukup macet karena banyak sekolahan, dan selain itu pas dekat pasar Tanjung Sari biasanya macet lagi. Jadi macet. Ini dia gerbang tol Pemulihan. Di atasnya ada tulisan gerbang tol Pemulihan. Nah, yang lucu, saya pernah lihat sharean di sosmed. Sebelumnya namanya itu bukan gerbang tol Pemulihan, melainkan
gerbang tol Jadi sebelumnya tulisannya itu gerbang tol Rancakalong, ya, Rancakalong. Karena memang lokasinya berada di Rancakalong. Tapi sekarang sudah dirubah menjadi gerbang tol Pemulihan. Karena ini adalah ruas tol Cisumdawu seksi 1, maka untuk yang lurus yang ke arah Sumedang, Cimalaka, dan Kertajati masih ditutup. Jadi kita belok kiri ya ke arah Cileunyi. Menurut saya kontur jalannya itu masih belum mulus ya. Beberapa ruas jalannya itu bergelombang. Bahkan di beberapa ruas juga saya masih melihat ada beberapa perbaikan. Jalan tol Cisumdawu seksi 1 arah Pemulihan menuju Cileunyi ini treknya itu menurun dan berkelok-kelok. Jadi buat teman-teman yang ingin test ride jalan tol ini harap hati-hati ya, karena treknya tidak seperti jalan tol pada umumnya yang lurus dan datar. Kesan pertama jalan tol ini pemandangannya itu sedap dipandang, bikin seger gitu. Apalagi kalau pagi hari dan sore hari kayaknya ada matahari terbenam kayak gitu. Mungkin ya, ada nggak ya? Saya belum nyobain sih. Nah, di sini saya sudah sampai ke pintu keluar tol Jatinangor. Buat teman-teman semua, di pintu tol Jatinangor ini saya tidak menemukan akses keluar ya, ataupun masuk ya kalau dari arah Pemulihan. Jadi adanya itu hanya dari arah Cileunyi saja. Itu artinya pintu tol Jatinangor ini atau gerbang tol Jatinangor ini diperuntukkan bagi pengendara yang ingin keluar dari arah Cileunyi ke Jatinangor atau sebaliknya. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke arah Pemulihan tidak bisa melalui pintu gerbang tol Jatinangor ini. Jadi tetap harus dari gerbang yang di Cileunyinya. Atau bagi teman-teman yang dari arah Pemulihan pengen ke Jatinangor, tidak bisa juga keluar dari pintu tol Jatinangor ini. Harus tetap keluarnya di pintu tol Cileunyi. Setelah melewati gerbang tol Jatinangor, kita akan menghadapi trek yang menurun dan menikung. Cukup nyeri juga ya, apalagi kalau ada kendaraan besar, sebaiknya dijaga jarak lah gitu. Nah, nanti di sini ada jalur darurat. Jadi buat mungkin amit-amit ya, kalau ada kendaraan yang remnya bermasalah, jadi bisa melipir mengarah ke jalur darurat ini. Nah, ini dia gerbang tol Cileunyi. Jadi buat teman-teman yang akan keluar dari Cileunyi tinggal ambil kiri saja. Namun jika teman-teman akan melanjutkan ke arah Bandung dan seterusnya, Padalarang, ke mana lagi, ke Cikampek, Jakarta gitu ya tinggal lurus saja. Nah, karena tujuan saya mau ke Buah Batu, jadi saya akan ambil lurus ya, dan nanti keluarnya di gerbang tol Buah Batu. Tarifnya sekitar 5.500 kalau tidak salah ya, dari Cileunyi ke Buah Batu ini. Jadi untuk sekarang karena ruas seksi 1 Cisumdawu masih gratis, saya bayarnya cuman dari Cileunyi ke Buah Batu saja, yaitu Rp5.500. Nanti kalau sudah dikenakan tarif, berarti tarif totalnya itu dari Pemulihan ke Buah Batu adalah 11.000 ditambah 5.500, berarti Rp16.500. Baiklah, sampai di sini dulu test ride kita kali ini. Nah, jika sudah dikenakan tarif, mungkin saya akan test ride lagi ya. Karena untuk saat ini ternyata jika perjalanan malam itu cukup seram sih. Jadi masih ada beberapa ruas yang belum ada penerangan, dan ternyata walaupun masih digratiskan, jika kita lewatnya malam hari, ternyata jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang masuk ke tol Cisumdawu ini masih relatif sedikit. Apalagi kalau udah hujan, waduh, sepi, cuman sendirian. Saya pernah waktu itu hujan lebat malam hari, padahal belum jam 8 kalau gak salah ya, masih ya sekitar isya lah, jam 7-an gitu. Nah,
Saya lewat sana, ternyata waduh sepi banget. Di belakang nggak ada kendaraan, di depan juga nggak ada kendaraan, di arah berlawanan juga cuman ya 1-2 aja. Udah gitu penerangannya sangat minim, paling hanya pas gerbang tol Jatinangor itu ada lagi penerangan, sisanya ya sedikit lah. Jadi saya serem gitu, takutnya ada yang berhentiin gitu tiba-tiba, atau ya ada penumpang gelap gitu, tau lah. Serem pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau test ride malam-malam, hati-hati ya, banyak-banyak berdoa lah. Oke, saya pamit dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Jika ada masukan silakan diisi di kolom komentar ya. Dan selalu hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, ikuti rambu-rambu lalu lintas, pakai sabuk pengamannya. Aduh, mana ini? Saya lupa. Ya karena saya lagi berhenti ini. Nah, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Dan kalau teman-teman merasa ngantuk atau lelah, sebaiknya jangan dipaksakan, melipir saja untuk beristirahat sejenak. Dan juga jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Oke, saya Ecep. Sampai ketemu lagi di video test ride selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.